Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang apa sih perbedaan antara spiritual abuse dan religious trauma. Kita mau belajar ini untuk pengetahuan kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang di sekitar kita ataupun kita sendiri mengalami, kita bisa membedakan antara dua hal tersebut. Tentu kita tidak sedang membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, karena dua-duanya itu bukan hal yang baik. Kita berharap kita jangan sampai mengalami ataupun orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sayangi mengalami hal ini. Jadi, apa sih perbedaan antara religious trauma dan spiritual abuse? Kita mulai dari spiritual abuse dulu. Sebagai pengingat buat teman-teman, abuse itu kan secara sederhana kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang manipulatif ataupun menyakiti seseorang yang dilakukan oleh pelakunya agar mendatangkan keuntungan bagi dia. Ini adalah penggambaran sederhana untuk menggambarkan apa itu abuse, ya kan? Nah, abuse itu berbagai macam cara. Nah, ketika kita mengatakan tentang spiritual abuse, itu artinya adalah ketika seseorang melakukan tindakan manipulatif atau menyakiti seseorang untuk kepentingan dia menggunakan spiritual. Dalam hal ini kita katakan menggunakan agama, menggunakan doktrin, menggunakan kepercayaan, menggunakan aliran tertentu yang sebenarnya dilakukan oleh pelakunya untuk kepentingannya dia. Jadi salah satu yang paling membedakan antara spiritual abuse dan religious trauma itu adalah spiritual abuse itu biasa terjadi antara personal, teman-teman. Nah, contoh-contohnya itu seperti ini. Misalkan di sebuah organisasi keagamaan atau aliran tertentu, spiritual abuse itu dilakukan oleh pemimpinnya kepada anggotanya, kepada simpatisannya, kepada relawannya. Itu kan hierarki mereka ada di bawahnya dia. Jadi pemimpin spiritualnya tersebut memperdaya mereka yang hierarkinya berada di bawah dia untuk keuntungannya dia. Misalnya menggunakan agama sebagai tameng untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh dia kepada anggotanya. Misalnya manipulasi keuangan, ataupun sexual abuse, ataupun mempergunakan mereka untuk melakukan hal-hal demi kepentingannya dia. Itu satu. Contoh lain misalnya teman-teman, spiritual abuse itu juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kita tahu seharusnya orang tua itu kan mereka adalah pihak yang harusnya melindungi anak-anaknya. Tetapi kita juga tahu ada kejadian di mana orang tua itu melakukan abuse kepada anaknya, melakukan kekerasan, melakukan sexual abuse, melakukan manipulasi keuangan, tetapi juga menggunakan agama sebagai alasan pembenaran apa yang dia lakukan tersebut gitu. Nah, ini kan juga termasuk spiritual abuse. Ketika orang tua menggunakan misalnya dalil-dalil agama tertentu untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan, padahal sebenarnya dia memanipulasi anak-anaknya demi kepentingannya dia. Contoh lain juga misalnya antar pasangan. Misalnya ada pasangan yang kemudian mempergunakan doktrin-doktrin tertentu untuk mengendalikan pasangannya, mengabuse pasangannya, tetapi kemudian berusaha membenarkan apa yang dia lakukan tersebut dengan menggunakan hukum-hukum agama tertentu sebagai tameng atau pelindung untuk melindungi dia dari konsekuensi yang harus dia terima ketika dia melakukan abuse tersebut kepada pasangannya. Nah, dari contoh tersebut teman-teman bisa lihat, spiritual abuse itu biasanya terjadi antara dua personal. Oke? Nah, sekarang bedanya dengan religious trauma apa? Kalau religious trauma itu lebih ke pengalaman seseorang dengan agama secara keseluruhan. Jadi kejadian di mana ketika seseorang mengalami kejadian yang berhubungan dengan agama atau religius atau kepercayaan apapun yang kemudian merubah sudut pandang dia secara keseluruhan terhadap agama gitu ya. Nah, ini yang namanya religious trauma. Jadi religious trauma itu biasanya teman-teman itu berkaitan dengan pengalaman seseorang itu dengan sekumpulan ya, dengan sebuah organisasi, sebuah kumpulan, sebuah komunitas gitu ya. Yang biasanya itu terjadi dalam jangka waktu tertentu yang kemudian pada akhirnya memberikan pengalaman-pengalaman yang traumatis bagi dia gitu ya, yang membuat dia kemudian memandang agama itu secara berbeda dari sebelumnya. Secara berbeda itu kita katakan secara dalam tanda kutip ya, negatif. Ketika dulu misalnya dia memandang agama dari sudut yang positif misalnya, ketika kemudian dia punya pengalaman buruk gitu ya yang berkaitan dengan agama secara keseluruhan,
itu merubah sudut pandang dia dan membuat dia memandang agama dari sudut yang negatif. Oke? Nah, sekarang teman-teman dari secara keseluruhan dari apa yang kita katakan tadi, kita bisa lihat gitu ya. Spiritual abuse itu terjadi karena hubungan antar personal, sedangkan religious trauma adalah lebih ke pandangan secara keseluruhan terhadap agama. Nah, biasanya gini teman-teman, orang yang mengalami spiritual abuse itu belum tentu mengalami religious trauma. Tetapi orang yang punya religious trauma biasanya dia mengalami spiritual abuse gitu ya. Paling mudahnya begini, kita kan pernah lihat ya orang-orang yang mengalami spiritual abuse, misalnya pernah mengalami sexual abuse oleh pemimpin agamanya dia. Misalnya dia mengalami pengasuhan yang buruk dari orang tuanya dengan kedok agama. Atau misalnya pernah mengalami abuse oleh pasangannya juga dengan kedok agama. Tetapi ketika dia mengalami abuse tersebut, ketika dia lepas dari abuse tersebut, dia tidak serta-merta akan trauma akan agama. Dia tahu bahwa abuse itu dilakukan oleh personal, tetapi bukan berarti agama yang salah. Dia tetap percaya bahwa agama itu akan tetap mendatangkan kebaikan buat dia. Nah, sedangkan orang yang punya religious trauma, itu dulu ketika dia mengalami spiritual abuse, itu benar-benar menyakiti dia, benar-benar membuat dia trauma, dan membuat pandangan dia terhadap agama itu berubah total. Jadi spiritual abuse yang dia rasakan dahulu itu sangat kuat, sangat menyakiti dia, sehingga membuat pandangan dia secara keseluruhan terhadap agama itu menjadi berubah. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti ya perbedaannya. Jadi orang yang mengalami spiritual abuse belum tentu mengalami religious trauma. Tetapi orang yang mengalami religious trauma biasanya mereka dulu mengalami spiritual abuse yang sangat kuat yang kemudian merubah pandangan dia secara keseluruhan terhadap agama. Apapun yang terjadi, spiritual abuse, religious trauma, itu dua-duanya bukan hal yang baik. Kita berdoa, kita berharap jangan sampai kita ngalamin itu, dan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, kita juga bisa melindungi mereka dari itu semua. Oke, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.